apa itu konstitusi, apa itu Mahkamah Konstitusi, yang produktif atau yang sudah menjadi pejabat sebelumnya itu maksimal 70 tahun. Ini seperti apa, tapi yang jelas bahwa proses pengajuan kami ini di Mahkamah Konstitusi terkait dengan batasan maksimal usia presiden dan wakil presiden itu murni gerakan konstitusional, sehingga berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar juga di pasal 24C bahwa perlu dibentuknya suatu peradilan Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi kembali di Kopi Bareng Jo, jujur aja. Hari ini saya kedatangan beberapa rekan dan tamu yang ada di sini yang telah melakukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Saya akan memperkenalkan satu persatu, dan di sini juga supaya berimbang berita yang akan terjadi, saya juga menghadirkan tenaga ahli yang nanti akan saya perkenalkan, seorang doktor S3 dan ahli di bidang hukum konstitusi nasional Indonesia. Saya akan perkenalkan satu persatu, mungkin dari pemohon dan kuasa hukumnya terlebih dahulu. Silakan perkenalkan Bapak Rio. Ya, saya Rio Saputro. Saya adalah pemohon dari pengajuan di Mahkamah Konstitusi bersama dengan Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM dengan rekan saya. Silakan. saya Mas Widro, Sekjen Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Dan tenaga ahli kita, seorang doktor S3, silakan perkenalkan diri. Baik, nama saya Dimas Brian Caksono. Saya Direktur Presisi di Jakarta, yaitu Studi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi. Baik, maka kita akan membedah satu persatu dulu. Sebagai seorang pemohon, Bapak Rio Saputro, apa isi permohonan yang Bapak ajukan pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, yang katanya adalah Hari Konstitusi Nasional? Silakan, tolong dijelaskan bagaimana. Ya baik, terima kasih sebelumnya Bang Jo sudah mengundang kami di acara Kopi Bang Jo, bareng Bang Jo. Terkait untuk permohonan kita, sebenarnya mungkin ini adalah bentuk dari bentuk adalah buah pemikiran dari kami dengan teman-teman dari Aliansi 98 Pengacara juga. Kami mengajukan permohonan itu dengan poin adalah ingin bahwa untuk Capres dan Cawapres kita di tahun 2024 ini adalah pemimpin yang memiliki catatan yang baik dalam artian tidak pernah melakukan pelanggaran berat, tidak pernah melakukan korupsi, tidak terlibat dalam hak asasi manusia secara pelanggaran, juga adanya batas umur untuk Capres dan Cawapres kita supaya kita memiliki pemimpin yang secara psikologis, secara kesehatan, jasmani dan rohaninya baik untuk memimpin negara ini ke depannya nanti. Dari permohonan tadi, saya garis bawahi, kenapa harus ada batas umur maksimal dan minimal? Baik, kalau untuk terhadap umur ini kita memiliki dasar-dasar alasan yang bisa kita sampaikan bahwa di lembaga negara lain pun seperti di Mahkamah Agung, baik itu di Mahkamah Konstitusi juga, batas umur hakim yang produktif atau yang sudah menjadi pejabat sebelumnya itu maksimal 70 tahun. Kami berdasarkan permohonan kami di situ kita sampaikan nanti di dalam pokok perkara bahwa
kenapa ini kita ajukan? Yang artinya kita harus memiliki batas bahwa pemimpin di negara ini di umur 70 itu mungkin sudah waktunya para pejabat ini untuk memberikan regenerasi yang baik untuk di bawah, atau untuk regenerasi para pemimpin, calon pemimpin nanti ke depannya. Yang dibutuhkan itu adalah ilmu dan untuk pengalamannya, betul. Untuk pengalamannya itu yang untuk diteruskan kepada pemimpin-pemimpin nanti di Indonesia. Gitu. Apakah dengan statement dari Bang Rio ini mengatakan seperti ini, bahwa setelah usia 70 tahun lebih baik mentransfer ilmunya daripada melakukan pekerjaan tersebut? Kira-kira seperti itu. Mungkin sederhananya seperti itu. Mungkin sederhananya seperti itu. Banyak yang beropini pun mungkin terkait permohonan ini, ada yang beranggapan terlalu tendensius kepada salah satu calon mungkin dengan lain halnya. Cuma dari kami ini adalah bentuk untuk supaya batas usia ini menjadi patokan bagi masyarakat. Patokan jadi masyarakat bahwa memang mungkin kami kalau melihat dari segi, kami sudah melihat melakukan observasi selaku praktisi hukum, baik itu sosial, budaya, secara ekonomi, secara pemikiran, ideologi, kami sudah mentransfer ini di dalam permohonan bahwa secara baiknya adalah pemimpin-pemimpin di negara ini tidak mencapai batas usia melebihi itu, seperti itu. Jadi dengan patokan keilmuannya, pengalamannya sudah cukup di usia 70 tahun. Betul. Oke. Baik. Jujur aja, saya tertarik dengan ini. Dan saya akan melanjutkan kepada kuasa hukum dari Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, yaitu dan sekaligus sekjennya adalah Bapak Anang Swindro, yang katanya orangnya sangat smart dan merumuskan permasalahan ini dari hati nurani yang baik sekali. Mengapa Anda mengambil langkah besar ini untuk membela 98 dan menerima sebagai kuasa hukumnya? Bisa dijelaskan saat ini? Baik, ini kan sebetulnya gerakan bersama. Jadi 98 pengacara itu kan sebagai perumus sebetulnya dari tiga pemohon itu. Jadi kenapa kemudian substansinya ada dua terkait dengan permohonan itu. Yang pertama terkait dengan batas maksimal usia 70 tahun. Kemudian yang kedua terkait dengan bahwa presiden dan wakil presiden yang akan datang itu bukan bagian dari pelaku pelanggaran HAM masa lalu, karena Presiden Jokowi sendiri sudah melandaskan sudah melandaskan terkait dengan bahwa negara mengakui ada 12 pelanggaran HAM masa lalu. Nah, bagaimana kemudian negara menyelesaikan persoalan itu, sehingga kalau kemudian pemimpin yang akan datang itu adalah bagian dari pelaku pelanggaran HAM masa lalu, nah, maka dia tidak akan mungkin menyelesaikan persoalan-persoalan 12 kasus pelanggaran HAM yang itu sudah diakui oleh Presiden. Maksud Anda lebih ke arah bahwa apa yang telah diakui oleh negara agar tidak terulang lagi, apa seperti itu? Harus diselesaikan. Presiden sudah memberikan landasan dari pengakuan, atau negara sudah mengakui bahwa terjadi 12 pelanggaran HAM masa lalu. Nah, ini kan harus diselesaikan. Bentuknya penyelesaiannya adalah kalau Presiden hari ini kan sudah berakhir ini Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sudah meletakkan landasannya, dan kemudian harapannya Presiden yang akan datang itu menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM itu. Nah, kita nggak yakin Presiden yang akan datang itu menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM itu ketika mereka adalah bagian daripada orang-orang yang
terlibat dalam kasus pelanggaran HAM itu, maka persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden harus dibatasi, dan kemudian Mahkamah Konstitusi harus memberikan penjelasan terkait dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden itu harus lebih merinci, yang salah satunya adalah dia tidak terlibat dari pelanggaran HAM masa lalu. Itu isu pertama. Yang isu kedua terkait dengan batasan umur maksimal. Tadi sudah disampaikan sama Bang Rio terkait dengan lembaga tinggi negara. Jadi lembaga tinggi negara kita ini kan ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Mereka ada batasan maksimal untuk bisa memimpin. Nah, maka presiden dan wakil presiden pun juga harus ada batasan maksimal untuk memimpinnya itu usia maksimalnya berapa untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Kan begitu. Tapi di sini ada menarik. Nanti dulu kita keep dulu masalah HAM. Di sini ada hal yang menarik saat ini. Kenapa setiap orang ketika ribut masalah minimal, ini teman-teman aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM, ini ke maksimal. Kenapa tidak disentuh juga ranah yang saat ini disentuh dengan orang-orang yang lain? Ada beberapa gugatan yang sebelumnya dimasukkan yang mengatakan bahwa hal yang harus diturunkan itu batas minimalnya, bukan mengatasi batas maksimalnya. Kenapa Anda tidak mengikuti? Begini ya, Indonesia itu kan negara yang sangat luas sekali. Wilayahnya mulai dari Sabang sampai Merauke, dan penduduknya juga sangat luar biasa banyak, 200 juta orang lebih kan. Sehingga persoalan-persoalan negara itu kan sangat kompleks. Oleh karena itu, negara harus dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang memang secara psikis dan psikologis, kesehatan jasmani dan rohaninya itu sangat matang dan produktif. Nah, konstitusi dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dalam huruf Q itu sudah mensyaratkan terkait dengan batasan minimal calon presiden dan calon wakil presiden 40 tahun. Nah, kenapa itu diambil? Saya rasa itu berkaitan dengan kematangan psikis, psikologis, dan kemudian kenapa kita ambilnya di usia 70 tahun, karena ini berkaitan dengan soal produktivitas dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, karena persoalan sangat kompleks. Dan hari ini Presiden Jokowi sudah sangat bagus meletakkan dasar-dasar proses pembangunan itu, sehingga ke depan ini kan tantangannya sangat besar sekali, sehingga presiden yang memang harus produktif, yang harus memimpin Indonesia itu ke depan. Baik, jujur aja, artinya saya garis bawahi di sini kepada pemohon dan kuasa hukumnya sebelum saya beralih ke tenaga ahli, mengatakan mereka sepakat dengan umur 40 tahun sebagai batas minimal usia. Tapi mereka meminta untuk maksimalnya adalah 70 tahun. Saya rasa itu ya salah satu poinnya. Dan apakah dengan Anda mengangkat isu yang terkadang 5 tahun sekali, kita tahu dan semua orang Indonesia tahu, ini isu yang selalu diulang-ulang. Apakah Anda tidak takut sebagai kuasa hukum dicap bahwa ini adalah upaya penjegalan, upaya dalam mendiskriminasikan pasangan calon yang lain? Apa yang menjadi dasar Anda hingga mengatakan bahwa usia 70 tahun itu adalah memang usia yang harus menjadi begawan? Iya, jadi kita kan tidak bisa membatasi setiap orang untuk mempersepsikan situasi kan, sehingga semua orang juga boleh berpikir ini seperti apa. Tapi yang jelas bahwa proses pengajuan kami ini di Mahkamah Konstitusi terkait dengan batasan maksimal usia presiden dan wakil presiden itu murni gerakan konstitusional, sehingga harapannya tadi itu yang sudah kita diskusikan bersama, bahwa pemimpin ke depan memang harus pemimpin yang produktif, dan itu sebagai bentuk regenerasi sebetulnya, karena
orang-orang yang sudah senior itu kan sudah banyak sekali memberikan kontribusi kepada proses pembangunan tanah air dan bangsa itu. Dan ketika mereka usianya sudah sangat dikatakan lebih dari 70 tahun itu kan secara stamina dan lain sebagainya kan sudah sangat berkurang, sehingga mereka sudah harus duduk sebagai begawan, sebagai seorang negarawan yang fungsinya memberikan ilmu-ilmu, memberikan pengalaman-pengalaman kepada orang-orang muda, anak-anak muda yang masih produktif, artinya kader-kader bangsa yang produktif untuk bisa memimpin Indonesia itu agar Indonesia menjadi negara yang maju dan menjadi Indonesia emas lah, kira-kira begitu. Sekarang kita pindah ke tenaga ahli kita, Bapak Denmas Brian, Dr. S3 Ilmu Konstitusi, Hukum Konstitusi. Saya rasa dalam 1 bulan terakhir ini kita sangat banyak menanggapi dan melihat bahwa konstitusi, Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya adalah pengadilan yang sepi menjadi pengadilan yang sangat disorot, mengalahkan kasus-kasus lain ini. Jadi ada teman-teman dari partai, ada yang perorangan. Nah, fenomena yang seperti ini, menurut Bang Denmas, ini apa sih sebenarnya konstitusi itu, supaya sobat-sobat Kopi Bareng Bang Jo ngerti apa itu konstitusi, apa itu Mahkamah Konstitusi, dan kenapa dia harus di Mahkamah Konstitusi. Nah, sebagai orang tenaga ahli dan sebagai ketua dari Presisi, maka saya meminta Mas Denmas di sini memberikan pelajaran kepada seluruh sobat Kopi Bareng Bang. Silakan. Terima kasih. Jadi yang harus dipahami bahwa pada tahun 2003 itu memang ada satu lembaga tinggi negara yang dibentuk menggunakan undang-undang pada tahun 2003 nomor 24 berdasarkan amanat undang-undang dasar juga di pasal 24C bahwa perlu dibentuknya suatu peradilan Mahkamah Konstitusi. Nah, peradilan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya sudah sejak lama ada di dunia. Yang pertama kalau nggak salah saya lupa di Jenewa atau di mana, saya lupa pertama kali. Nah, itu memang peradilan yang khusus untuk menguji suatu peraturan. Nah, kalau undang-undang itu diujinya di Mahkamah Konstitusi. Jadi salah satu kewenangannya di pasal 24C itu mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu salah satu, masih ada salah tiganya lagi. Pembubaran partai politik, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, dan yang ketiga adalah perselisihan hasil pemilihan umum ya, yang sudah kita tahu. Nah, kenapa kok kemudian sekarang ramai? Ya karena memang Mahkamah Konstitusi itu salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang. Nah, sebenarnya alternatif itu sudah ada. Misalnya kita tidak menggunakan MK, kita menggunakan DPR misalnya. Itu namanya legislative review. Tapi persoalannya adalah kemudian mungkin para pemohon atau masyarakat menilai bahwa proses legislative review itu kan panjang. Lobby, fraksi, partai, komisi, dan sebagainya sampai kepada paripurna untuk membentuk undang-undang prolegnas itu kan cukup panjang. Nah, sedangkan mungkin para pemohon melihat pemilu sebentar lagi. Nah, kemudian sehingga alternatif penyelesaian yang mereka ambil adalah Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi itu sifat putusannya adalah final and binding erga omnes. Apa itu? Putusannya adalah putusan yang akhir, tidak ada pengajuan gugatan di atasnya lagi, tidak ada banding kasasi dan sebagainya. Kemudian diberlakukan pada saat itu juga. Bahkan parlemen atau DPR itu ketika mendapatkan ada putusan Mahkamah Konstitusi itu segera kemudian untuk merubah atau mengesahkan putusan itu menjadi sebuah undang-undang. Menurut saya begitu. Nah, terkait pengajuan ini, saya melihat begini. Memang bangsa kita tidak pernah dipimpin oleh presiden berusia 70 tahun pada saat masuk. Kita belum pernah mengalami itu. Presiden Soekarno di usia 41 tahun. Ya, Presiden Soeharto juga di usia 40 tahun. Kemudian Habibie waktu itu sekitar 60 tahun. Saya mohon koreksi kalau saya salah. Gus Dur sampai Pak Jokowi juga tidak ada.
Yang saya tahu yang merasakan di atas 70 tahun baru Malaysia yang kemarin ya, Mahathir Mohamad dengan usia 90. Ya, kualitasnya seperti itu. Nah, bagi sebenarnya di undang-undang itu tidak melihat, tidak mengatakan batas usia, tapi kesehatan jasmani dan rohani. Ketika saya membaca beberapa permohonan teman-teman itu, saya lihat itu ditafsirkan pada ukuran usia. Nah, karena saya bukan ahli kesehatan ya, juga bukan ahli psikolog kesehatan mental, jadi saya melihat memang di undang-undang itu hanya mengatur terkait batas minimal yang kemarin diajukan oleh PSI dan sebagainya. Kalau batas maksimal yang memang baru ini. Jadi menurut saya apakah sah atau boleh mengajukan? Saya pikir ya boleh-boleh saja. Itu hak mereka sebagai warga negara yang dilindungi di dalam konstitusi. Boleh saja. Artinya dalam hal kewajaran ketika mereka mengajukan gugatan batas maksimal usia dan tidak terkena pelanggaran HAM atau memiliki memori tentang pelanggaran itu. Kalau itu, jadi gini, di pasal, mungkin kuasa hukum juga sudah membaca itu. Di pasal 169 itu, saya kalau melihat di petitumnya ya, saya baca di registrasi MK itu, di situ ada batas usia minimal, yaitu 40 tahun. Yang kedua adalah dia tidak pernah melakukan tindak pidana. Itu ada. Itu sudah ada sebenarnya. Kemudian yang ketiga, dia, ini yang menarik, calon presiden itu tidak terlibat atau bagian dari gerakan 30 September. Nah ini sebenarnya dari ini teman-teman akademisi hukum harusnya bisa melihat ini. Kenapa kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu menghendaki ada unsur ini? Nah, 30 September misalnya itu diakui sebagai pelanggaran HAM, adanya peristiwa pelanggaran HAM sebagaimana 12 pelanggaran HAM yang dimaksudkan pemohon tadi itu ada memang pidato presiden. Nah, terus ada 98 misalnya. Nah, saya melihat bahwa kepentingan ada dua hal. Bisa saja ini kepentingan undang-undang adalah untuk mengamankan calon presiden itu tidak bagian dari peristiwa pelanggaran HAM. Yang kedua adalah persoalan ideologi. Ada dua. Jadi 30 September itu yang pertama adalah diakui memang adanya pelanggaran HAM. Yang kedua memang ada ideologi yang memang dilarang di Indonesia dalam bentuk organisasi. Kalau ilmu pengetahuannya nggak ada masalah. Nah, 98 tidak ada ideologi, tidak ada pertentangan ideologi. Adanya adalah peristiwa pelanggaran HAM. Nah, apakah kemudian kalau memang di dalam pasal 169 itu di huruf D itu tindak pidana itu apakah merupakan pengertian tindak pidana secara umum atau juga masuk dalam tindak pidana pelanggaran HAM, karena pelanggaran HAM itu bukan tindak pidana biasa, tapi itu masuk dalam extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Sehingga ketika dikatakan itu tindak pidana, tidak selesai dengan tindak pidana, tapi itu masuk dalam kategori extraordinary crime. Nah, kalau memang tindak pidana pada huruf D itu diakui sebagai seluruh maksudnya adalah seluruh tindak pidana baik itu umum, ringan maupun luar biasa extraordinary crime, maka saya pikir tidak perlu ada klausul tidak terlibat dalam 30S. Nah, mungkin itu yang mulai diambil, ada unsur pelanggaran HAM. Jadi kenapa yang barang sebenarnya ini sudah diatur, tapi menurut tanggapan dari Mas sebagai tenaga ahli Tidak spesifik. Padahal itu sudah pernah diatur, tidak terlibat dalam gerakan 30 September. Iya. Dan saat ini teman-teman dari pemohon dan kuasa hukumnya membuat lebih menjurus dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini loh yang benar. Apakah ini tidak terlalu menggebu-gebu dan dekat dengan waktu menjelang batas pendaftaran capres dan cawapres. Dan ini kan saya bilang fenomena langka yang harusnya kalau mau diajukan itu dari kemarin-kemarin. Tapi kenapa? Jujur aja nih, Mas Denmas sebagai tenaga ahli harus jawab. Kok sekarang fenomenanya baru jalan? Harusnya kan dari kemarin. Iya nggak, sobat-sobat Kopi Bareng Bablu? Tolong. Posisi ya. Jadi gini, kalau kenapa baru diajukan kemarin, sekarang pertanyaannya bukan untuk saya, mungkin untuk para pemohon dan ini. Saya tidak melihat dalam kapasitas itu. Nah, tapi kalau saya melihat, kalaupun ini diajukan
didaftarkan. Sudah didaftarkan ya? Sudah. Sudah didaftarkan oleh para pemohon dan kuasa hukum. Maka saya pikir kalau pendaftarannya kalau nggak salah tanggal 25 paling akhir ya, November. 25 November. Paling akhir Oktober sampai November kan ya. Nah, artinya apa? Artinya proses apabila pun nanti diterima. Jadi kan sebelum dipersidangkan nanti dicek permohonan para pemohon dan kuasa hukum tadi, ini dicek oleh MK. Menurut hukum acara ya, dicek apakah permohonan ini memenuhi substansi. Pertama, legal standingnya. Pemohonnya ada diatur nggak? Dia adalah WNI, kemudian perkumpulan atau organisasi, lalu lembaga negara. Ini masuk nggak? Lalu substansi permohonannya benar nggak misalnya? Nah, itu dicek. Maka nanti diputus oleh MK. Apabila tidak sesuai, maka akan ada putusan need on valid fact. Apa itu? Permohonan tidak dapat diterima karena tidak beralasan. Nah, yang kedua, kalau memang menunsur, maka permohonan diterima untuk disidangkan. Nah, seperti permohonan batas minimal itu diterima untuk disidangkan. Nah, proses persidangan ini, saya bukan ahli hukum ya, tapi kalau melihat hukum acaranya, saya yakin pada saat pendaftaran nanti, ini proses ini belum tentu disidang untuk acara. Jadi saya melihat kalau memang pemohon ini kepentingannya untuk supaya ada kepentingan lain lah misalnya untuk ini, saya pikir juga kecil juga. Kalaupun misalnya diterima pun, maka untuk menentukan orang pernah melakukan tindak pidana pun harus ada putusan pengadilan menurut saya. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Jujur aja, saya akan tanggapi kata-kata sesuai dengan keahlian dari Mas Demas. Nih, teman-teman nih, sobat-sobat Kopi Bareng Bang Jo. Apa yang akan, perhatikan pertanyaan saya, apa yang akan terjadi apabila gugatan dari pemohon dan kuasa hukumnya diterima dan sedangkan telah melewati tenggat waktu batas pendaftaran capres dan cawapres? Apa yang akan terjadi? Menurut keahlian, bukan kalau saya pakai bahasa Bang Demas tadi mengatakan bahwa bukan ahli lucu, tapi kan kita kan tahu nih bahwa hukum itu adalah sebab akibat, dan hukum di Indonesia adalah hukum yang mengatur. Maka saya akan katakan apa yang akan terjadi apabila itu diputuskan dan diterima untuk dipersidangkan. Ya, kalau diputuskan untuk diterima untuk dipersidangkan, maka persidangan akan berjalan. Menurut saya, persidangan berjalan sesuai dengan hukum acaranya. Nah, lalu proses pendaftaran saya yakin juga akan berjalan. Nah, putusan pengadilan MK apakah nanti permohonan ini ditolak atau diterima, itu saya yakin juga tidak akan cepat, karena proses hukum itu juga butuh waktu. Nah, jadi saya pikir kalau saya berpendapat kalau memang adalah dia mengambil momen politik untuk 2024, saya pikir enggak juga saya lihat. Karena kalau memang di momentumnya targetnya adalah untuk sebelum pendaftaran juga nggak bisa juga menurut saya. Tapi bila nanti diterima, rupanya sebelum persidangan dan diterima akhirnya, apa yang akan terjadi? Iya, maka berarti diterima, tergantung nanti petitumnya diterima keseluruhan atau sebagian, atau ada hukum baru misalnya. MK kan punya kewenangan untuk menafsirkan lain. Misalnya, kalau kita ditolak, kita sudah tahu jawabannya, toh. Benar nggak sobat-sobat? Tapi, kalau seandainya kita bilang dikabulkan dan diterima secara 100%, apa yang akan terjadi? Petitum seluruhnya. Siap. Kalau petitum sudah diterima, maka pasti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berubah. Dalam hal pasal 169, pasti akan berubah sesuai dengan petitum yang dimohonkan. Petitum yang dimohonkan itu kan kalau nggak salah batas usia 70 tahun, ya kan? Yang kedua adalah tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Nah itu kan, saya pikir itu kalau maka itu akan merubah pasal 169. Tapi tergantung para pemohon nanti mampu nggak membuktikan itu argumentasi usia 70 tahun alasannya apa. Itu kan akan disampaikan oleh para ahli nanti di dalam pengadilan. Nah itu yang perlu pemohon sebenarnya untuk sampaikan. Rasionalitas meminta petitum itu dikabulkan. Nah, sobat Kopi Bareng Bang Jo, jujur aja, saya masih bertanya-tanya. Saya bertanya, bagaimana akibatnya
apabila sudah dicalonkan, tiba-tiba diputuskan, dan usia batas maksimal capres itu diterima 70 tahun. Gimana? Ayo. Kalau kemudian diputus, pendaftaran sudah ditutup nih. Sudah Tutup. Nah, terus kemudian pendaftaran ditutup, calon masuk kampanye, begitu maksudnya kan? Iya. Maka ini tergantung putusan MK-nya. Putusan MK-nya, apakah ini diputus untuk kepentingannya 2029 atau existing 2024? MK harus memberikan itu. Jadi dalam putusan MK harus menyebutkan bahwa putusan ini berlaku pada saat pemilu saat ini atau pemilu 2029. Karena kalau tidak menggunakan itu, maka akan menjadi perdebatan lagi. Nah, bisa saja ditafsirkan misalnya, karena ini tidak mengandung asas retroaktif. Asas retroaktif adalah dia tidak berlaku surut. Maka boleh saja calon di atas 70 tahun tetap lewat walaupun hukumnya baru. Karena sudah didaftarkan. Nah, maka untuk memenuhi asas kepastian hukumnya, MK harus memberikan putusan di dalamnya itu dijelaskan bahwa ini berlaku untuk existing saat ini atau 2029. Tergantung putusan dari Mahkamah Konstitusi. Betul. Apakah hukum ini akan berlaku 2024 atau 2029? Betul. Saya kembali lagi ke pemohon. Kalau pemohon berharap, tadi Bang Rio berharap, kapan sih hukum ini akan apabila diterima dan dikabulkan, baik itu tentang pelanggaran HAM atau tentang batas maksimal usia? Kalau dari pemohon apa harapan? Oh baik, kalau harapan kami sebenarnya terkait permohonan ini, karena ini langkah hukum yang kami ambil itu adalah demi kepentingan negara juga, yang artinya melalui Mahkamah Konstitusi, sebenarnya besar harapan kami ini untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim nantinya. Dengan syarat juga kita akan membuktikan di persidangan nanti dengan bukti-bukti kita, dengan keterangan ahli kita, dengan saksi-saksi kita, agar meyakinkan Majelis Hakim supaya memutuskan permohonan kami ini bisa mengabulkan semuanya, atau setidak-tidaknya sebagian mungkin yang disampaikan oleh ahli tadi. Makanya harapan kami besar di sini. Ini berkesinambungan untuk bagaimana pemimpin di negara kita ini dengan adanya tidak terlibat dalam kejahatan dalam bentuk apapun, yang lebih spesifik adanya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan yang lain. Makanya kalau kami harapannya besar di permohonan ini. Mungkin terlalu prematur apabila kita berpikiran permohonan ini apabila diajukan akan berasumsi bahwa tendensius kepada salah satu orang calon pun, itu kami tidak melihat ke arah sana. Yang artinya memang kami melalui Mahkamah Konstitusi ini ingin calon presiden dan calon wakil presiden pemimpin negara ini benar-benar bersih dari kejahatan-kejahatan dan mempunyai usia yang produktif dalam membangun negara ini, bisa memberikan seluruh ilmunya, pengalamannya untuk bangsa dan negara ini. Begitu. Yang diharapkan dari pemohon apabila diputuskan dan diterima, kapan untuk diberlakukannya sesuai dari keterangan ahli tadi, kan bisa diputuskan dan harus Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan yang jelas dan anti perdebatan. Apabila harus diputuskan 2024 dan harus menunjukkan Mahkamah Konstitusi harus berlaku di 2024 atau di 2029. Nah, kalau dari keinginan pemohon, kapan yang apabila diterima untuk diputuskan? Kalau harapan kami, karena ini nanti diputuskan, mungkin Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan kami, mungkin akan lebih spesifik tadi, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang
terkait untuk pemberlakuan putusan ini, yang artinya sesuai hukum acara konstitusi juga, kami dari pihak pemohon apabila ini dikabulkan, kami akan masih mempunyai upaya yang artinya kita akan memberikan putusan ini kepada anggota dewan di DPR RI nanti selaku untuk merubah undang-undang ini. Tapi kita melihat dulu bagaimana nanti putusan dari Mahkamah Konstitusi supaya permohonan kami dapat dikabulkan. Artinya Bang Rio beranggapan bahwa apabila diputuskan dikabulkan, maka secepatnya untuk diberlakukan. Bukannya seperti itu? Lebih tepat seperti itu. Nah, Sobat Kopi Bareng Bang Jo, tadi kita sudah dengar keinginan pemohon. Kita sudah dengar dari pendapat ahli. Sekarang boleh dong kita colek tim kuasa hukum. Apa sih strateginya nanti? Yuk kita dengar. Gimana strategi dalam menghadapi persidangan? Ya, yang jelas kita akan siapkan, artinya permohonan akan kita siapkan. Nanti misalkan ada beberapa perbaikan-perbaikan juga akan segera kita lengkapi agar proses ini segera diputuskan sebelum ada proses pendaftaran nanti. Harapannya begitu, makanya kita siapkan juga terkait dengan nanti ahlinya siapa, kemudian ahli dari sisi dari sisi psikologi dan lain sebagainya, dari sisi dokter untuk melihat proses jasmaninya seperti apa, untuk mengukur apakah 70 tahun itu secara fisik dia masih kuat atau tidak, masih mampu atau tidak untuk memimpin Indonesia. Nah, itu perlu nanti kita akan buktikan di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi. Nanti akan kita siapkan ahli-ahli yang berkaitan dengan itu, yang tentunya dia yang memahami betul terkait dengan pokok-pokok permohonan kami itu. Oke. Terakhir, saya minta kesimpulannya dari permohonan dan perbincangan ini kepada Direktur Presisi Bapak Denmas, Dr. Denmas. Jadi, apa pesan dan pesan untuk masyarakat yang menonton dari tayangan kita ini? Ya, jadi begini ya, kita melihat berdasarkan paparan dari dari kuasa hukum dan pemohon, saya melihat bahwa harusnya kita optimis dalam menghadapi masa depan. Kenapa? Karena ternyata dalam dunia hukum pun masih banyak orang-orang yang komitmen dan tidak menghitung apa yang akan keluar atau apa yang menghitung dari apa yang dia perjuangkan. Itu yang menjadi pendidikan yang baik untuk generasi muda, karena di tengah kehidupan yang sudah serba cepat saat ini kan materialistik itu akan menjadi hal yang wajar. Nah, tiba-tiba ada beberapa orang yang mungkin minoritas ya, mudah-mudahan minoritas. Mereka yang tiba-tiba datang dengan keikhlasan, dengan tidak menghitung-hitung materi dan biaya, mereka lempeng-lempeng aja begitu. Saya pikir ini luar biasa, dan saya lihat ini menjadi bagian dari gerakan moral menurut saya. Dan saya yakin ketika ini mungkin booming nanti membesar, dan pasti akan bergabung juga orang-orang yang punya prinsip-prinsip yang sama. Nah, ini yang menjadi hal yang luar biasa bagi saya. Artinya Mas Denmas menganggap ini adalah satu pakem untuk kebangkitan orang-orang yang memiliki moralitas tinggi, integritas tinggi, yang masih memimpikan Indonesia yang menjadi lebih baik dan lebih maju. Ya, saya rasa seperti itu. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini bersama saya host Kopi Bareng Bang Jo, Mas Anang, Bang Rio, dan Mas Denmas. Dan kita di sini selalu ngomong jujur aja. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kau berikan untuk negara. Itu dari saya, Kopi Bareng Bang Jo, jujur aja.